Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, para santri, kif halukum? Alhamdulillah, Wa madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, saat ini kita mempelajari sirah nabawiyah dengan kitab Fiqh Sirah. Pada pertemuan yang lalu, yang terakhir, kita sudah menuntaskan satu pembahasan dari beberapa pembahasan yang ada dalam bagian pertama, yaitu muqaddimat. Kita sudah menuntaskan satu pembahasan dari beberapa pembahasan yang ada dalam muqaddimat, yaitu pembahasan tentang pentingnya mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW dalam memahami Islam, Dan kita juga sudah mempelajari goal atau tujuan atau hikmah atau faidah yang akan didapatkan oleh seseorang yang mempelajari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik secara global ataupun secara rinci yang sudah kita rinci menjadi 5 goal atau 5 hikmah, faidah. Dan ini kita sudah selesai membahasnya. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan masuk dalam pembahasan baru, masih dalam bagian pertama, yaitu tentang muqaddimat. Masih dalam bagian muqaddimat, namun kita akan masuk ke pembahasan kedua dari muqaddimat tersebut, yaitu temanya, judulnya adalah As-Siratun Nabawiyatu Kaifa Tatawwarat Dirasatuha wa Kaifa Yajibu Fahmuha Al-Yawm. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana perkembangan pembelajarannya, dan bagaimana kewajiban kita memahaminya saat ini, masa ini. Jadi kita akan mempelajari perkembangan cara mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa. Ada perkembangan, ada perubahan. Dari perubahan yang terjadi dari masa ke masa dalam hal cara atau dalam hal mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu harus kita ambil satu cara yang paling benar. Dan mana yang benar itu? Diulangi, kita akan mempelajari dan akan mengetahui bagaimana pembelajaran sirah ini berkembang dari masa ke masa, berubah dari masa ke masa. Artinya akan ada beberapa manhajiyah, metodologi dalam mempelajari sejarah secara umum ataupun sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW secara khusus. Dari perkembangan dan banyaknya metodologi yang akan kita ketahui bersama-sama nanti, mana sih metodologi yang paling tepat dalam mempelajari dan memahami sirah nabawiyah yang harus kita anut, harus kita jalani, dan harus kita ambil. Ini yang akan kita pelajari nanti. Ini yang akan kita pelajari. Baik, kita masuk kepada teksnya. As-Siratun Nabawiyyah wa Tarikh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi
wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala as-siratun nabawiyyah wat tarikh, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah secara umum. Jadi sejarah secara umum dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad secara khusus. Baik. La raiba anna sirata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tushakkilu ar-rakizata al-asasiyata li harakati at-tarikh al-'azim alladhi ya'tazzu bihi al-muslimuna ala ikhtilafi lughatihim wa aqtarihim. Diperhatikan. Tidak diragukan lagi. Artinya ini adalah hal yang pasti. Ini hal yang pasti. Bahasanya sesungguhnya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu merupakan tiang pancang, pokok, pondasi untuk pergerakan sejarah secara umum, pergerakan sejarah yang agung secara umum, yang mana umat Islam itu berbangga diri, bangga dengan adanya pergerakan dalam hal sejarah. Aktivitas dalam hal sejarah. Kendati kaum muslimin tersebut berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda daerah. Bermacam-macam bahasa, bermacam-macam daerah. Intinya begini, nak. Dari satu paragraf ini, apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarahnya makhluk paling agung, sejarahnya panutan kita semua. Ini merupakan tiang pancang, merupakan pondasi, merupakan penopang untuk pergerakan yang namanya sejarah. Untuk pergerakan yang namanya sejarah. Yang mana pergerakan sejarah ini nanti kita akan kupas tuntas apa yang dimaksud dengan pergerakan sejarah. Yang mana pergerakan sejarah ini adalah hal yang sangat membanggakan, yang membuat kaum muslimin kendati berbeda-beda bahasa, berbeda-beda tempat tinggal, berbeda-beda daerah, menjadi bangga dengan adanya apa? Pergerakan sejarah yang sangat agung. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, kita lanjutkan. Qal wantilaqan min hadhihi sirah dawwanal muslimun at-tarikh. Bertolak daripada sejarah ini. Sejarah mana? Sejarah apa itu? Sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kaum muslimin mencatat yang namanya sejarah secara umum. Awas. Jadi adanya pencatatan sejarah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bertolak daripada sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Dzalika, itu semua lianna awwala ma dawwanahul katibunal muslimuna min waqa'i'it tarikhi wa ahdatsih huwa ahdatsus siratin nabawiyah. Itu semua, kenapa kita menyebut tadi bertolak daripada sejarah ini, maka kaum muslimin mencatat sejarah secara umum. Mencatat sejarah secara umum. Sejarah berkaitan dengan siapapun dan apapun. Yang berkaitan dengan Islam khususnya. Kenapa? Karena, lihat, semua itu karena awal apa yang dicatat oleh penulis-penulis Islam daripada kejadian-kejadian bersejarah. Itu adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpelnya begini, sejarah apa sih yang dicatat oleh kaum muslimin? Pertama kali jawabannya sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kan kenabian Nabi Muhammad datang setelah masa jahiliyah. Betul, datang setelah masa jahiliyah. Tapi pencatatan sejarahnya
Dimulai sejarah kenabian Nabi Muhammad terlebih dahulu, baru sejarah-sejarah yang lain mulai dibukukan dan dicatat. Paham sampai sini? Oleh karena itu disebut Rakizah al-Asasiyah, tiang pancang yang utama. Jelas? Pelopor untuk pergerakan yang namanya pencatatan sejarah. Pelopor pergerakan sejarah. Allah. Jadi kalau ada pertanyaan diulangi. Ada pertanyaan, sejarah apakah atau siapakah yang pertama kali dibukukan, dicatat, walaupun ada perbedaan nanti di pembukuan dengan pencatatan, kita sebut dicatat oleh kaum muslimin, maka jawabannya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, thumma tala dzalika tadwinul ahdatsil lati tasalsalat ala athariha ila yaumina hadza. Kemudian barulah datang setelah itu pencatatan-pencatatan sejarah yang terus-menerus sambung menyambung dari mulai pencatatan sejarah Nabi Muhammad sampai hari kita saat ini, sampai detik ini. Jelas? Paham? Jadi mulai dari sejarah Nabi, baru setelah itu sejarah-sejarah yang lainnya. Baik. Wah Ustadz, itu kan berarti dari mulai sejarah Nabi dan setelahnya. Kalau sebelumnya bagaimana? Nih, ini ada. Di sini akan dijelaskan. Hatta tarikh al-jahili alladhi yanbasitu muntashiran wara'a suril Islam fil jazirah al-Arabiyyah innama wa'ahu al-muslimuna minal arabi wa ghairihim wattajahu ila rasdihi wa tadwinihi ala hadyil islam alladhi ja'a fahaddada ma'na al-jahiliyah وعلى ضوء المعلمة التاريخية الكبرى التي تمثلت في مولد أفضل الورى سيدنا محمد وسيرة حياته صلى الله عليه وسلم. Baiklah, anak-anakku, para santri semuanya, di sini Al-Musannif mengatakan sampai-sampai sejarah tentang zaman jahiliyah yang begitu membentang dan menyebar kabarnya, membentang sebelum Islam. Karena kita tahu zaman jahiliyah itu bagaimana cara mengetahuinya. Datangnya Islam berarti sebelum Islam zaman jahiliyah, kan gitu. Ketika datang Islam maka tidak ada lagi zaman, berarti sebelum Islam zaman apa? Zaman jahiliyah. Jadi simpelnya gitu. Sehingga zaman jahiliyah ini membentang panjang sebelum datangnya pagar Islam. Artinya seakan-akan pembatas gitu, pagar Islam. Islam inilah pembatas antara masa jahiliyah dan masa bukan jahiliyah, masa Islamiyah. Jelas atau tidak? Baik. Jadi masa jahiliyah ini, sejarah-sejarah jahiliyah ini itu betul-betul membentang panjang dan betul-betul menyebar di jazirah Arab. Baik. Beliau mengatakan innama wa'ahul muslimuna minal arab wa ghairihim. Bahkan sejarah tentang jahiliyah ini, sejarah zaman jahiliyah bahasa kitanya, itu ternyata yang menampung dan memperhatikan adalah kaum muslimin. Paham tidak? Yang menampung, memperhatikan, mencatat siapa? Kaum muslimin. Baik dari bangsa Arab ataupun bangsa selain Arab. Yang penting itu kaum muslimin. Wattajahu ila rasdihi wa tadwini. Kemudian mereka mulai fokus, untuk mencari. Setelah mendapatkan, dicatat. Jelas? Mencari, meneliti tentang sejarah zaman jahiliyah. Setelah dapat, kemudian dicatat. Baik. Ala hadyil islamil ladzi ja'a fahaddada ma'nal jahiliyah wa ala dhaw'il ma'lamati tarikhiyatil kubra allati tamathalat fi maulidi afdhil wara sayyidina Muhammadin wa sirati hayati sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pencatatan, kemudian penelitian tentang sejarah zaman jahiliyah dan pencatatannya ini sesuai dengan petunjuk Islam. Yang mana Islam tersebut datang, kemudian setelah datang membatasi makna jahiliyah. Artinya yang tadi disampaikan, ketika Islam datang maka selesai masa jahiliyah. Islam belum datang berarti masih masa jahiliyah. Itu sejarah dicatat. Bahkan tanda yang terbesar apa itu? Tanda terbesar bahwasanya zaman tersebut sudah bukan zaman jahiliyah, saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ini adalah tanda yang besar, tanda yang agung. Zaman jahiliyah telah berhenti, telah terputus. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, kita lanjutkan kajian kita, kajian sirah nabawiyah dengan kitab fiqh sirahnya. Qal idzan. Jadi, kalau idzan jadi itu sudah ada kesimpulan. Ada kesimpulan. Baik ya. Fasiratun nabawiyah, maka yang namanya sejarah kehidupan atau kenabian Nabi Muhammad SAW tushakkilul mihwara alladhi taduru haulahu harakatut tadwin li tarikhil Islam fil jazirah al-Arabiyyah. Jadi yang namanya sejarah kenabian atau kehidupan Nabi Muhammad SAW ini membentuk seperti atau menjadi sumber. Jelas? Menjadi sumber. Yang mana dari sumber tersebut, pergerakan pencatatan sejarah Islam di Jazirah Arab itu tidak lepas dari sumber ini. Paham tidak? Jadi sumber pencatatan sejarah dalam Islam, sejarah Islam adalah sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dari sini mulai para ulama menyebar untuk mencatat sejarah-sejarah yang lainnya, sejarah Khulafa Rasyidin, sejarah yang lain dan yang lain, para sahabat dan yang lain, para tabi'in dan yang lain, mazahib dan yang lain. Jelas atau tidak? Cuman penggerak utama, penopang utama, pendorong utama, tiang pancangnya dalam hal pencatatan sejarah adalah sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal, beliau mengatakan, hiyal amilul ladzi athara fi ahdathil jazirah al-arabiyyah awalan. Thumma fi ahdathi sairil alam al-islami thaniyan. Bahkan sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW itu adalah faktor yang mempengaruhi pencatatan kejadian-kejadian bersejarah yang ada di Jazirah Arab. Itu pertama. Atau kejadian-kejadian yang bersejarah yang ada di alam al-islami. Arab atau bukan Arab, alam al-islami. Itu yang kedua. Oh, jadi faktor betul ini. Faktor yang mempengaruhi adanya pencatatan sejarah Islam secara umum dan luas. Baik itu ada di Jazirah Arab ataupun di luar Jazirah Arab. Jelas atau tidak? Oleh karena itu penting belajar sejarah. Kembali, penting belajar sejarah. Ustadz tidak akan pernah bosan menekankan pentingnya belajar sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sudah tahu ternyata sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tiang pancang untuk pergerakan yang namanya sejarah. Sejarah ini bisa berkembang, bergerak karena adanya yang mencatat, ada yang memperhatikan dan yang lainnya. Betul tidak? Dan ternyata pencatatan dan memperhatikan fokus terhadap sejarah itu dimulai dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sejarah-sejarah yang lainnya yang datang setelah masa kenabian, khalifah, khulafa rasyidin, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, imam mazhab dan seterusnya, ulama-ulama seterusnya dicatat, atau kisah-kisah negeri-negeri tertentu dan seterusnya yang berkaitan dengan Islam. Tuh lihat. Bahkan ingat sejarah tentang masa zaman jahiliyah bisa sampai kepada kita saat ini. Itu pun ternyata pencatatannya datang setelah pencatatan sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada hikmah luar biasa. Nanti kita akan pasti bertanya. Yang berpikir, yang memperhatikan akan bertanya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nanti kita akan ada atau dapatkan jawabannya di kitab ini. Kenapa sih umat Islam atau ulama muslimun, ahli sejarah, itu kok perhatian utamanya, fokus utama dan pertama, bahkan pencatatan pertama yang mereka lakukan itu adalah sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa tidak yang lainnya? Padahal zaman jahiliyah itu datang sebelum atau ada sebelum masa kenabian. Kenapa?
Berarti ada hal yang penting di sini. Sampai jadi sumbernya. Sampai jadi sumber pergerakan pencatatan sejarah. Penopang pencatatan pergerakan sejarah. Pergerakan pencatatan sejarah. Tiang pancangnya. Dan semua sejarah-sejarah itu kalau kita teliti satu persatu akan kembali akhirnya kepada pencatatan sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai penopang, penggerak, pendorongnya. Jelas atau tidak? Nanti akan lebih mudah difahami apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ini. Di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ini belum selesai. Pelajaran kita kali ini baru dianggapnya adalah muqaddimah yang kita bisa simpulkan apa? Muqaddimah tentang pencatatan atau perkembangan sejarah. Intinya ambillah oleh kalian kesimpulan bahwasanya sejarah Nabi Muhammad SAW adalah tiang pancang, penopang, pondasi utama dari apa yang disebut dengan pergerakan sejarah. Pergerakan sejarah, aktivitas sejarah, perkembangan pencatatan sejarah. Ini tiang pancangnya, sumbernya adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Sumber utama, yang paling utama sejarah yang dicatat dan yang pertama adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Nanti ada apa di balik semua ini? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Insya Allah nanti kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian semua, kita semua ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pemahaman yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulus sungguh-sungguh dalam mengikuti ajaran-ajarannya, petunjuk-petunjuknya, sunnah-sunnahnya. Dan semua kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.